Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik sekalian yang soleh-soleha, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran yang kedua tentang ketika bumi berhenti berputar, yaitu bagian yang kedua. Yang akan kita bahas di bagian kedua ini adalah macam-macam hari kiamat. Nah, dari sekalian yang soleh-soleha, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama ikuti ya doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, dari sekalian yang soleh-soleha, mudah-mudahan apa yang kita doakan bersama diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dari sekalian yang soleh-soleha, sebelum tentunya berlanjut ke pembelajaran, jangan lupa tentunya untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video yang lain kaitan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, adik sekalian yang soleh-soleha, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, mudah-mudahan tentunya adik sekalian dengan menyimak video singkat ini tentunya fokus, yang mudah-mudahan tujuan pembelajaran sebagaimana yang disebutkan mampu termiliki oleh semuanya. Baik sekalian yang soleh-soleha, kita masuki pembelajaran kaitan kematerian macam-macam hari akhir. Dan tentunya ada sekalian yang soleh-soleha pernah mendengar ataupun membaca tentang macam-macam hari akhir. Pada kesempatan kali ini Bapak akan coba menampilkan gambar yang menjadi contoh dari macam-macam hari akhir ini. Coba diperhatikan dengan baik dan teliti ya. Nah, di sini coba perhatikan. Di sana ada gambar tentang banjir bandang. Bagaimana tentunya keadaan sekitar menjadi rusak, menjadi hancur diakibatkan oleh adanya banjir bandang. Yang kedua, nah, gambar benda langit yang saling bertabrakan. Nah, itu bagaimana tentunya ketika saling bertabrakan maka akan terjadi kehancuran.
Nah, dari dua gambar ini coba tebak oleh adik sekalian, sebelah mana yang termasuk kategori hari akhir atau dikatakan dengan kiamat sugro, kiamat kecil, dan sebelah mana yang dinamakan dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Dari contoh dua gambar yang tentunya bisa adik-adik sekalian lihat. Coba, silakan sudah menebaknya? Mana yang termasuk ke dalam kiamat sugro? Nah, yang kiri atau yang kanan? Oke. Udah menebaknya? Coba. Ya, gambar banjir itu termasuk ke dalam kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan di antara contoh yang sebelahnya tentang benda langit yang saling bertabrakan itu termasuk ke dalam kiamat kubro atau kiamat besar. Karena tentunya benda-benda langit yang ada termasuk bumi itu mengalami kehancuran, maka seluruh manusia ketika bumi hancur di antaranya tentunya akan mengalami kematian, kehancuran seluruhnya alam semesta. Nah, ada sekalian yang soleh-soleha. Lalu bagaimana pengertian kiamat sugro, pengertian kiamat kubro? Sehingga nanti ada sekalian mampu untuk mencari contoh yang lain. Mana peristiwa yang termasuk ke dalam kiamat sugro dan mana peristiwa yang tergolong ke dalam kiamat kubro. Nah, ada sekalian yang soleh-soleha. Nah, di sini Bapak ungkapkan apa maksud kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu hancurnya alam semesta, hancurnya alam ya, hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Juga kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendara tidak hati-hati hingga kecelakaan. Membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali. Sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di kali hingga mengakibatkan banjir. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa yang tergolong ke dalam kiamat sugro. Nah, jadi hancurnya sekali lagi kiamat sugro itu jadi hancurnya alam di sekitar kita. Sebagian berarti ya. Di bagian yang lain tidak. Nah, lalu bagaimana kiamat kubro, kiamat besar? Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi, planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya. Sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di bumi
yang hidup. Maka hal ini yang dinamakan dengan kiamat kubro. Adik-adik sekalian yang soleh-solehah, bagaimana tentunya menyaksikan dahsyatnya terjadinya kiamat. Mengerikannya, menakutkannya terjadinya hari kiamat. Tentu begitu dahsyatnya. Maka apa yang harus kita perbuat? Jadilah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Karena orang yang beriman nanti Allah selamatkan. Tidak akan dijumpakan dengan kiamat kubro yang begitu mengerikannya. Ada sekalian yang soleh-solehah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah surat 99 ayat 1 dan 2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Hadirin sekalian yang soleh-solehah, bagaimana tentunya kiamat kubro, kiamat sugro ini akan terjadi. Yakinkah adik-adik sekalian bahwa kiamat kubro ini akan terjadi? Bukti apa lagi yang tentunya harus dijelaskan, harus disodorkan kepada kita semua. Kalau seandainya bahwa kiamat sugro dan kiamat kubro itu pasti terjadi. Kiamat sugro, orang yang tadinya hadir di sekeliling kita, ada yang orang tua, kakek, nenek, saudara yang tadinya hidup, sekarang sudah tiada. Itu terbukti hadirnya kiamat sugro. Dan kita semua tentunya sebagai yang masih hidup akan mengalami hal itu. Maka persiapkanlah amal solehnya, amal baiknya untuk menjadi bekal kita di hari kiamat. Tentang kiamat kubro, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana dahsyatnya terjadinya kiamat kubro, kiamat yang besar, kiamat yang menjadikan alam semesta ini hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada lagi kehidupan. Siapapun memiliki jabatan tinggi, memiliki kekayaan yang begitu banyaknya, memiliki usaha yang begitu suksesnya, ketika hadirnya kiamat kubro tidak akan ada gunanya. Semuanya akan mencari keselamatan dan terjadinya itu tentunya begitu dahsyat dan rahasia Allah waktu terjadinya entah kapan. Oleh karena itu adik sekalian yang soleh-solehah, mari kita mulai saat ini mulai bertekad untuk senantiasa berbuat baik
kepada orang tua, kepada saudara, kepada guru, kepada tetangga. Marilah kita berbuat baik. Berbuat baik sebaik-baiknya, semampu kita, sebagai bekal kita nanti di akhirat. Supaya kita selamat dari siksa Allah, kita dihadirkan oleh Allah sebagai, misalkan kalau kita senantiasa beriman, beramal soleh, maka surga Allah akan menanti kita sebagai tempat kembali kita, tempat bahagia yang tentunya diidam-idamkan. Sekali lagi, mari kita sama-sama untuk berbuat baik, bertekad berbuat baik kepada saudara yang punya saudara adik kakak, kepada orang tua terutama. Jangan sampai menjadi anak yang membangkang kepada orang tua. Bahaya, adik sekalian. Sebelum adik sekalian mengalami kematian, kalau adik sekalian durhaka kepada orang tua, maka akan mendapatkan, merasakan balasannya secara langsung. Oleh karena itu, minta maaflah kepada orang tua apabila adik sekalian punya salah dan dosa. Juga kepada guru tentunya sebagai pengganti orang tua di sekolah. Hal yang lain tentunya, sekali lagi, mari kita sama-sama bertekad untuk senantiasa berbuat baik semampu kita. Jadi sekalian yang soleh-solehah, itu tentunya yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama berdoa. Doa sudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya. Dan janganlah Engkau jadikan aku lupa padanya. Wahai Tuhan semesta alam. Terakhir, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.